Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik. Saya takut kalau belajar Quran sendiri takut tersesat. Gimana ya? Nah, permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh penanya ini, tapi kadang-kadang dihadapi oleh sebagian besar umat Islam. Ketika mau belajar Al-Quran, ada rasa ketakutan karena takut tersesat. Sehingga apa? Al-Quran hanya sekedar dibaca, Al-Quran hanya sekedar dikejar pahalanya, namun enggan untuk mempelajarinya. Harusnya kan mencari seorang guru, kemudian kita belajar terhadap guru tersebut. Nah, sekarang gini, kira-kira bagian mana di dalam Al-Quran yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Oke, sekarang kita buka. Di bagian awal, di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian Allah menjawab di sini. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan berisi petunjuk. Jadi petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran ini. Attitude-nya harusnya apa yang harus kita miliki ketika kita belajar Al-Quran? Alif Lam Mim ini gitu loh. Ketika kita belajar Alif Lam Mim, ketika belajar tafsir gitu loh. Banyak penjelasan berlembar-lembar, para ulama menjelaskan hal ini gitu loh. Di penghujungnya adalah kita tidak tahu, yang tahu tentang tafsir Alif Lam Mim ini adalah hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi kita mulai ketika kita belajar Al-Quran, kita merasa kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat, ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, itu tidak ditujukan untuk spesifik golongan tertentu saja. Oh, Al-Quran itu diturunkan hanya untuk para ustadz saja. Oh, untuk para kiai saja. Oh, para alim saja. Oh, Al-Quran itu diturunkan untuk yang tahu tentang ahli bahasa Arab saja. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang belum paham. Maka diturunkan Al-Quran. Kemudian setelah dibacakan Al-Quran, mereka mempelajarinya gitu loh. Akhirnya banyak orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian memeluk agama Islam. Dan kita juga bisa saksikan pada zaman kita sekarang gitu loh. Banyak sekali orang-orang barat membaca Al-Quran ini, tentunya membaca terjemahannya karena mereka tidak bisa baca Arabnya. Kemudian mereka membaca terjemahannya dan mereka mendapatkan hidayah. Attitude-nya adalah kita merasa kita belum tahu tentang Al-Quran ini. Sehingga Allah akan membimbing kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, itu yang harusnya kita miliki. Jadi, jangan takut untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita takut mempelajari Al-Quran, gitu loh. Lah, wong Rasulullah diturunkan, diutus menjadi Nabi dan Rasul, untuk mengajarkan kita tentang apa? Tentang Al-Quran ini, gitu loh. Terus kalau kita takut belajar Al-Quran, dan kita tidak mau belajar Al-Quran, karena kita takut tersesat, terus mau belajar apa lagi, gitu loh. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk kalau kita mempelajari isinya. Dan gimana akan menjadi petunjuk kalau kita tidak punya attitude, kita tidak tahu. Maka dengan basic ketidaktahuan ini kita mempelajari Al-Quran. Allah akan beritahukan. Jadi bukan attitude kita, bukan kita merasa tinggi hati. Kita merasa sudah pintar, kita sudah merasa sudah memahami agama ini. Bukan seperti itu. Kita tundukkan hati kita, biarkan Al-Quran menuntun kita. Dan kalau takut tersesat, maka formulasi di dalam Al-Quran adalah baca sebuah ayat yang sangat powerful. Ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Udah cukup itu saja syaratnya. Kemudian minta kepada Allah untuk dibimbing. Kemudian baru kita membaca Al-Quran ini, mempelajari isinya. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab
pertanyaan tersebut, dan mungkin ini juga pertanyaan sebagian dari para sahabat Quran sekalian. Jadi intinya jangan takut mempelajari Al-Quran. Kalau kita beranggapan Al-Quran itu sesuatu yang menakutkan, yang menyesatkan, berarti ini kitab yang berbahaya dong. Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran insya Allah akan menuntun kita. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan para sahabat Quran sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.